kita di sini ya, ataupun di sini sebelah kiri gini ya. Mana tangan kita yang dominan? Ya, kita letakkan yang dominan yang mana, kanan atau kiri ya, untuk megang si bayi supaya tidak tergelincir jatuh ya. Jadi taruhnya di paha ya seperti ini. Kemudian ini bisa kita lakukan dengan chest thrust. Jadi chest thrust ini dadanya seperti dimasas ya, dorong gitu ke bawah gitu ya. Itu sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 sampai keluar. Sampai keluar benda asing tersebut, apa yang dia makan, apa yang dia ini, sampai keluar ya. Atau bisa juga dibalik. Ini namanya chest thrust tadi ya, chest thrust dengan merendahkan kepala bayi, meninggikan kakinya, meletakkan 2 jari di sternum ya, kemudian dilakukan seperti masas ya sampai 5 kali. Atau bisa juga dibalik ya dengan seperti ini, sama leher yang dipegang pada bayi ya, itu kemudian baru ini lakukan dengan back blow ya. Ini pada anak yang tersedak. Kalau dia anaknya sudah lebih besar ya, sudah remaja, tentunya kasusnya tidak lagi dengan seperti ini ya, tidak ditaruh kepala di lebih rendah ataupun dibalik ya, itu hanya untuk bayi 1 tahun ke bawah ya. Kalau udah lebih besar bisa dilakukan dengan abdominal thrust, sini buka jadi di sini tapi 1 tangan, abdominal thrust gitu ya. Nah kalau tidak ya tadi dari belakangnya ditepuk ya, ditepuk ini di scapula ya, ditepuknya di scapula sampai dia keluar ataupun benda asingnya itu keluar gitu ya. Bisa dilakukan seperti itu. Back blow kan menepuk belakang. Kalau ini kan tadi chest thrust, urut di depannya, chest di dadanya ya, tetap dengan menggunakan back blow ya. Oke, ini pada bayi dan pada anak. Kalau pada dewasa bisa dilakukan kalau pasiennya sadar ya, pasiennya sadar bisa untuk disuruh dia untuk meletakkan di sini perut dengan kursi ya, terus dilakukan gini, tekan perutnya dengan kursinya, tekan gitu. Bisa dia kalau dia sadar ya. Tapi kalau dia udah nggak bisa ngomong gitu, kita yang berdiri di belakang pasien sini. Ya, kita berdiri di belakang ini, belakang pasien, terus ini kaki kita ditaruh di antara kaki pasien. Maksudnya apa? Kalau dia jatuh, itu kita menahan dia. Ya, kita menahan. Jadi dia waktu kita jangan sampai nyungsep sana gitu ya. Kalau nyungsep kan malah dari tambah luka baru. Jadi tetap ininya dipegang sini, di sini, taruh tangan kita, ini dipegang begini, ini didorong ke atas. Jadi ininya mundur ke dalam, ini gini. Ya didorong ke atas. Ini namanya helmic maneuver. Helmic maneuver. Ya. Atau bisa juga dari sini dia tepuk dari sini kuat. Ya, sampai 5 kali. Seperti dikagetin sampai akhirnya keluar. Itu sama back blow. Ya. Back blow berarti adalah tepuk di punggung. Ya. Kalau chest thrust di depan, kalau abdominal thrust berarti di perut ya, yang didorong ke atas ya, di abdomen. Cukup jelas untuk helmic maneuver ataupun pada kasus yang tersedak? Jelas, Bu. Ya. Kalau misalnya ternyata tidak juga keluar, suction. Ya, kalau sampai paring saja, makanya panjangnya paling cuma 10 cm. Sedangkan ini laring mas, laring ya. Ini biasanya juga digunakan pada anestesi ya. Nah, ini ada ukurannya ya, ada ukurannya, dan di sini ada balon. Balonnya ini supaya nggak lepas. Biasanya kalau anestesi menggunakan ini pada kondisi misalnya atasnya nggak masalah, tapi dia belum perlu untuk sampai tindakan sampai bronchus, sampai laring aja cukup ya. Nah, ini dimasukkannya melalui mulut. Jadi laring kan, hidung, paring, laring. Jadi dia udah ke bawah dari lewat dari mana sedikit ya, dari hidung, dari paring ya, atasnya udah dekat dengan trachea. Jadi ini terbukanya adalah pas di tracheanya, tapi masuknya dari mulut. Jadi ini kemungkinan ini ada balonnya, ini ada balon. Balonnya ini untuk menahan supaya nggak lepas kalau waktu dipasangkan balonnya, ya. Nah, ini perlu ada jelly atau lubrikan ya, lubrikan. Nah, ini megangnya seperti ini. Ini biasanya megang adalah anestesi. Kita kegawat daruratan jarang menggunakan ini, tapi ini dalam kegawat daruratan napas, jadi Anda perlu kenal, ya. Tapi ini jarang disediakan, lebih pada OPA ataupun nasofaringeal tadi. Nah, ini termasuk yang jarang, tapi Anda perlu tahu ya. Ini menggunakannya sama kita dengan menggunakan tadi tetap ya, head pin chin lift ya, head pin chin lift. Kemudian kita akan nggak bisa dari situ, dari sini aja ya, head chin lift, head tail chin lift begini masuknya ya, dan ini masuk langsung ke dalam
Jadi nggak perlu diputar-putar karena kan ini udah langsung nutup. Ya, kalau tadi kan opa harus diputar putar dulu ya, derajat. karena takutnya lidah jatuh ke belakang. Kalau ini digiringnya dengan menggunakan telunjuk. Ini telunjuk kita masuk sini, ya langsung menahan. Ini yang ditahannya adalah yang ditekan lidah ya, lidahnya ditekan sampai dia masuk ke dalam, sampai dia di posisinya, gitu, di trachea. Laring, ya dari laring yang ditutup trachea. Jadi sininya tempat tracheanya, sini laringnya, gitu. Posisi sini laring, sini lubang trachea, jadi gini. Kira-kira posisi di dalam mulut itu seperti ini. Ini makanya digiringnya pakai tangan gini. Baru ditahan dengan balon. Cukup jelas? Bisa ngegambarinnya? Oke, ya ini namanya laring. Masker ya. Oke, jenis terapi yang lain, ya jenis terapi yang lain adalah dengan endotracheal tube ya. Endotracheal tube itu adalah alat bantu menggunakan teknik membuka pada bronkus ya, di tracheanya, masuknya ke trachea. Alat bantu penyambungnya untuk memegang itu namanya ini laryngoscope. Laring, ya tadi kan laring juga kan? Ya laryngoscope. Berarti sini ada lampunya. Ya, ini biasanya dilakukan di tindakan di gawat darurat, ya kondisi yang benar-benar pasiennya udah gagal napas. Gagal napas, yaitu sudah tidak terdengar suara napas, tidak terlihat gerakan dinding dada, tidak terasa hembusan napas, berarti dia udah apnu. Ya, apnu berarti tindakannya harus segera dilakukan dengan menggunakan laryngoscope. Ya, dia tidak bisa digunakan dengan OPA tadi, karena kalau OPA kan masih ada frekuensi napasnya masih ada, ya kan, cuma ganggu aja dia nggak bisa bernafas. Kalau ini untuk yang gagal napas atau henti napas, ya. Bisa henti napasnya disebabkan karena kekurangan oksigennya, atau henti napasnya bisa disebabkan karena compliance parunya yang nggak bagus, ya. Misalnya apa? Trauma torak, trauma dada, kena pukul, sesek gitu kan, ataupun ada benturan di parunya sehingga parunya itu tembus gitu ya. Nah itu namanya pneumotorak, open pneumotorak. Nah kondisi open pneumotorak ini harus segera dia tangani dengan menggunakan intubasi kalau dia mengalami gagal napas. Intubasi nama tindakannya, memasang endotracheal tube. Ya ini alat yang dibutuhkan, dan ini adalah alat endotracheal tube-nya. Endotracheal tube di sini ada nomornya. Ini nomornya, ini di sini ada 5,5. Biasanya ini untuk anak ataupun remaja ya, sampai dengan remaja itu pakainya 5,5. 5,5 sampai 6, remaja dewasa muda ya. Nah, ini di sini ada nomor-nomor di sini. Ini adalah batas masuknya endotracheal tube sampai bronchus, percabangan bronchus di atas ya. Jadi nanti dia masuknya seperti ini. Ini ujungnya di sini bronchus. Ya, ini ujungnya bronchus, di sini ujungnya. Nah, inilah batas berapa panjang yang masuk ke dalam ini yang diukur. Ini yang ada nomornya di sini. Ya, batas yang masuk inilah nomornya. Kenapa harus begini? Karena dia harus ada posisinya di tengah-tengah bronchus, jangan ke kanan ataupun jangan terlalu ke kiri. Kenapa? Kalau dia hanya di kanan bisa jadi di kiri, yang kanan bisa jadi kempes karena nggak bakal dapat udara. Ya, begitu juga kalau dia terlalu ke kiri, ke kanan kempes karena nggak masuk udaranya. Jadi dia harus ada di tengah. Makanya nomor ini sangat penting untuk menentukan bahwa ini posisinya pas di tengah bronchus atau sekitar di trachea 3 dan 4. Trachea ketiga dan keempat. Ini harus posisinya di situ. Jangan terlalu ke sana, ini nggak kebagian udara. Terlalu ke sini, ini nggak kebagian udara. Jadi kempes salah satu kali, nggak boleh. Oke, paham? Nah, kalau untuk memasukkan ini bukan kompetensi perawat first graduate, bukan kompetensi untuk lulusan. Ya, tapi karena ini adalah kegawat daruratan, saya hanya menjelaskan kira-kira nanti kalau Anda praktek Anda udah tahu, oh ini yang namanya tindakan intubasi. Ya, kalau saya tidak perkenalkan nanti ini biasa di IGD, begitu Anda lihat Anda nggak ngerti apaan sih itu gitu ya. Jadi ini bukan untuk kompetensi Anda. Ini untuk kompetensi yang sudah mempunyai sertifikasi untuk kegawat daruratan, ya, emergency. Jadi tentunya harus ada masa kerja berapa lama, caringnya atau skillnya diakui baru bisa ikut ujian untuk pelatihannya gitu ya. Nah ini bukan untuk first graduate. Kalau first graduate pakainya BAD ya, basic life support ataupun bantuan hidup dasar. Ini masuk yang lanjut, advanced life support AT ataupun ATLS. Ya, kemudian ini disiapin. Ini kalau mau masang namanya intubasi, ini alatnya endotracheal tube. Kemudian ada lagi yang dibutuhkan itu ambu. Ya, kalau mau melakukan ini yang dibutuhkan itu salah satunya adalah ambu. Ambu ini sebenarnya bukan ambu, namanya ambu itu merek.
Ini namanya Air Viva. Ya, ini namanya alatnya adalah Air Viva, bukan Ambu. Nah, Air Viva ini di sini ada katup, ya di sini tuh ada katupnya tuh. Lihat nggak? Kalau di sini bisa kelihatan ya. Nah, sini deh. Ada lubang. Nah, jadi ini namanya Air Viva, ada katupnya. Jadi kita akan pompa, dia akan masuk. Ya, ini namanya Air Viva. Pasangannya kalau Air Viva ini maskernya. Ya, maskernya digabung kayak gini. Yang penting kamu lihat ini dagu besar, ini hidung, runcing, jangan terbalik. Ya, jangan terbalik ini. Lihat nggak? Kenapa? Kalau terbalik, ini bocor, nggak efektif kamu melakukan pemompaan, peniupan. Jadi harus tahu mana dagu, mana hidung. Seperti ini yang benar. Dagu lebih lebar, sedangkan hidung lebih runcing. Ya, seperti ini yang benar untuk melakukan bagging ataupun tiupan. Kalau bantuan ini masuk yang lanjut dengan alat ya. Kalau misalnya Anda di rumah nggak punya alat, bisa digunakannya mouth to mouth, mouth to mouth, mouth to nose, mouth to stoma. Ya, bisa kita tiup di mulut waktu kita melakukan pertolongan pertama dengan memencet hidungnya, nutupkan, kita baru tiup, kemudian baru lepasin. Oke, kalau kita di mulut berarti kalau kita ke hidung berarti mulutnya dirapetin, hidungnya yang kita tiup. Ya, baru kita bisa lepas. Begitu juga dengan ini. Nah, ini berarti keduanya harus ditutup. Bagaimana cara ini ditutup aja gini, ini ditiup. Gitu. Ya. Bisa kalau misalnya di rumah itu pada anak gitu ya. Misalnya kita punya anak, terus anak kita mengalami gagal napas, ya, henti napas gara-gara penyakitnya. Kita lihat juga tetap bagaimana airway-nya. Lihat, siapa tahu mampetnya itu karena ingus. Ya kan, bisa jadi. Atau karena ada benda asing tadi. Jadi buang dulu penyebabnya, baru kita lakukan tindakan dengan meniup mouth to mouth, mouth to nose, mouth to stoma. Oke, ada pertanyaan? Jadi kalau ini intubasi bukan kompetensi bukan untuk melakukan tindakan, ya. Nah kemudian apa lagi? Udah ya, cuma itu ya? Iya. Cuma sampai situ kan? Iya. Oke, kalau dia kita lihat ternyata waktu ini lambat dalam, ya. Lambat dan dalam kita langsung lakukan bagging, ya bagging. Oksigen yang diberikan adalah sekitar 6 liter minimal. Jadi kalau anak boleh 6 liter, tapi bisa sampai dengan 15 liter. Kita lakukan sama ekstensi, berarti apa? Chin lift, ya. Chin liftnya begini, chin diangkat dagunya kan ini kan pakai masker. Jadi kita nggak bisa membuka, ya. Dia cukup diekstensikan, kemudian kita angkat chin lift, ya chin lift, tapi tidak dibuka, kemudian ini baru dipompa. 1, biarkan dia ekspirasi spontan, kemudian pompa lagi. Jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua adalah 5 detik. Jadi gini. Pompa. 1, 2, 3, 4, 5 pompa. Jadi pompanya ke 6. 1, 2, 3, 4, 5 pompa. Jadi nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Bisa robek nanti. Kembang ininya yang kemarin dijelasin dengan tidal volume. Apa tidal volume? Udara. Jumlah udara dalam satu kali bernafas. Ya, dalam satu kali bernafas itu inilah tidal volume kita. Yang saya bilang kalau pada dewasa berapa? 500 sampai dengan 1 liter. Kemarin di PPT saya 7 cc per kilogram berat badan. Ya? Ya, Bu. Ya enggak? Nah, inilah back yang saya bilang. Beda pada bayi, beda pada dewasa. Jadi jangan berikan yang besar pada bayi akibatnya pecah. Kayak balon kemarin kan, jelasin balon kan. Begitu juga jangan diberikan kepada anak karena ini juga bisa pecah. Ya. Nah, kalau pada dewasa diberikan anak nggak cukup, nggak terpenuhi. Oke? Ada pertanyaan? Apa namanya? Trachea kalau dilihat seperti ini itu kelihatan tekak, tahu tekak? Enggak, Bu. Lihat itu ada yang putih-putih, pinggir kanan kirinya putih. Nah itulah trachea. Trachea tuh seperti itu. Jadi nanti di ujung ini yang masuk ke situ, dalam, dan dia berarti udah sampai. Ya. Oke, ada yang mau mencoba?